Baik, terima kasih Mbak Caca. Yang pertama sebelum saya mulai, kalau Mbak Caca mau S3 di Unhan, saya siapkan karpet merah, Mbak. Karena saya sudah 3 kali, kalau tidak salah ya, dengan Mbak Caca moderator pertama ulang tahun Mabes TNI, ulang tahun TNI, di Borobudur, kemudian di Seskuat ini yang ketiga. Gitu. Dengan mahasiswanya seperti Mbak Caca ini, saya pikir interaksinya dengan pertahanan sudah banyak, substansi sudah masuk lah. Samping itu kalau beliau jadi mahasiswa, temannya nggak ada yang ngantuk, udah pasti. Dosen juga senang masuk Pak. Kebetulan ada dosen juga Profesor Suparno, maaf, Supartono, maaf. Profesor Dr. Supartono juga masih menjadi guru besar di Unan ya. Saya kira setuju Pak ya. Kalau Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya yang terhormat dan sangat kita banggakan Bapak Kasal, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali, teman satu angkatan Pak. Kebanggaan kami di 89 Pak. Satu-satunya yang bintang 4. Ya. Yang saya hormati Sesepuh Angkatan Laut, mantan Kasal, Laksamana TNI Suparno. Saya kira banyak pejabat di sini, mungkin karena mengingat waktu ya, tidak semuanya. Para pejabat utama, para rektor, dan hadirin sekalian. Saya sangat senang sekali diundang ke sini Pak Kasal. Di samping karena teman satu angkatan, kebanggaan kami. Saya juga berinteraksi dengan sedikit dengan pengalaman sebagai atasé pertahanan. Jadi saya sempat mengawal 3 kapal pengadaan kapal MLRF, Bung Tomo, John Lee dan Usman Harun ya. Kebetulan yang nyemput di sini juga masih ada Pak Yayan yang diadakan mulai 2012. Dry dock saya mengawal sampai delivery 2014 Agustus, saya masih ingat gitu. Saya banyak berinteraksi dengan Angkatan Laut, tapi yang paling penting saya setelah itu menjadi Kaprodi Diplomasi Pertahanan di Unhan. Jadi menyangkut masalah diplomasi ini dan sekarang menjadi rektor, bagi kami buku ini adalah menu utama gitu, menu utama kami, makanan utama kami sebagai insan pendidikan, sehingga sangat senang sekali ada buku ini yang sangat menarik dan sangat substantif untuk kita bahas. Poin-poin yang ingin saya highlight Mbak Caca, yang pertama saya kira buku ini menyadarkan kita kembali, mengingatkan betapa pentingnya, vitalnya posisi Angkatan Laut sebagai aktor diplomasi. Ya, saya kira secara universal ini sudah kita pahami peran diplomasi, Trinity roles yang mungkin semua sudah ini lebih paham dari saya, tidak usah saya sampaikan. Peran military, constabulary dan diplomasi merupakan peran Angkatan Laut diplomasi. Ya. Dan posisi penting atau vital dari Angkatan Laut, saya kira sejarah membuktikan, ya, sejarah membuktikan sejak zaman kolonial bahwa yang disampaikan oleh Alfred Temahan itu sampai sekarang saya kira tidak terbantahkan, ya. Who controls the sea controls the world, gitu. Jadi Inggris bisa menguasai 1/5 dunia itu karena kekuatan maritimnya. Dan menjelang Perang Dunia Kedua juga Jepang bisa mengimbangi dan men-challenge kekuatan-kekuatan barat itu juga karena kekuatan maritimnya. Saya kira ini sangat relevan dengan apa yang kita lihat perkembangan dan kecenderungan potensi konflik kita regional maupun global di Laut Cina Selatan khususnya, itu kecenderungannya adalah konflik di laut gitu. Sehingga kita ini sangat relevan untuk untuk membahas ini, dan buku ini kehadirannya sangat penting bagi kami Pak di Unhan, menambah wawasan dan khasanah bagi mahasiswa Universitas Pertahanan yang banyak bergerak di ilmu pertahanan. Jadi ini akan menjadi informasi ilmu baru di kampus kami. Bagi kita di Indonesia, menurut saya tentunya Angkatan Laut yang besar
itu bukan karena kita bermimpi menjadi kekuatan global seperti Inggris zaman kolonial dulu atau Amerika sekarang. Tapi kita suka tidak suka, kita adalah negara kepulauan, negara maritim gitu, yang membutuhkan kekuatan angkatan laut yang betul-betul efektif dan kuat, mulai dari mencegah masuk di Mandala luar secara operasional, kalau kita bicara operasi militer ya, Mandala luar, kemudian Mandala utamanya, corong-corong laut, choke points, laut internal kita di Mandala dalam, saya kira itu sangat penting, itu kekuatan angkatan laut kita. Walaupun sebenarnya ada yang men-challenge ya, ada yang mengatakan apakah kekuatan angkatan udara itu akan menggantikan pentingnya kekuatan laut, tetapi menurut saya sampai sekarang juga belum tergantikan gitu. Keberadaan pesawat-pesawat canggih F-35 misalnya, itu pun juga tidak bisa beroperasi tanpa dukungan angkatan laut. Jadi kalau kita lihat di Queen Elizabeth II itu isinya F-35, tapi juga jangkauannya akan terbatas tanpa keberadaan kapal induk dan platform lainnya. Jadi angkatan laut penting untuk penguasaan hanya bukannya di laut, tetapi juga di udara dan di darat. Gitu. Saya pikir itu yang sangat penting dari buku ini, terutama di bab 3 yang mengatakan Why do we need Navy? Ini sangat penting, saya kira memberikan inspirasi, di samping juga pengalaman-pengalaman yang disampaikan di bab 1 dan bab 2, pengalaman Bapak Kasal sendiri sebagai perwira angkatan laut yang kaya dengan pengalaman operasi, dengan pengalaman sebagai planner, strategic planner, dan interaksi internasional, saya kira juga ini sangat penting. Selanjutnya saya kira di bab 4 dan selanjutnya di samping bab 3 itu juga menunjukkan dokumentasi yang lengkap bagaimana angkatan laut sudah memainkan perannya, diplomasinya baik secara bilateral maupun multilateral dalam bentuk joint exercise, saling kunjung, exchange. Kalau kami di Universitas Pertahanan, diplomasi pertahanan melihatnya dalam 3 kepentingan, Pak. Yang pertama untuk CBM, confidence building measures, meredakan ketegangan. Itu sangat penting dengan pertemuan-pertemuan, saling berinteraksi. Semakin banyak kita ketemu, semakin banyak dialog, semakin itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk capacity building, untuk meningkatkan kapasitas personil kita, kemampuan angkatan laut kita, itu sangat penting diplomasi. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu transfer teknologi, best practice dari negara lain, saya kira juga penting, itu diplomasi sangat penting. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita dan modernisasi alutsista, ini sangat penting. Saya lihat dari bab 4 sampai bab 9 yang diuraikan oleh Bapak Kasal, benchmarking ke Turki, ke Italia, ke negara-negara lain dengan teknologi maju, saya kira ini sangat penting ya untuk bagaimana kita melihat kepentingan diplomasi pertahanan, diplomasi angkatan laut, naval diplomacy. Saya sangat tertarik dengan 2 terminologi tadi itu, Navy's Brotherhood dan Submarine Brotherhood. Saya kira itu sesuatu yang sangat bagus approach-nya, ya bukan hanya untuk kepentingan kita tadi disampaikan deterrence dan compellence, coercion, tapi juga untuk kepentingan yang pendekatan soft power tadi. Saya kira itu yang saya highlight dari bab-bab yang disampaikan oleh Bapak Kasal. Yang terakhir barangkali harapan, Pak. Harapan tentunya dengan mungkin di buku ini peran kapal selam belum begitu ditonjolkan, lebih banyak peran angkatan laut ya, barangkali. Orang tidak banyak paham bagaimana vitalnya ya perannya kapal selam ini. Ini menjadi tolak ukur negara lain mengkalkulasi kekuatan pertahanan. Negara lain akan masuk, Indonesia itu akan, sehingga kita mungkin berharap ke depan kita bisa mengembalikan kejayaan kapal selam kita yang dulu pernah katanya konon sampai 12 unit kapal selam pada zaman Orde Lama. Sekarang mungkin kita ke depan
Kita berharap tentunya ke depan bisa mengembalikan kejayaan Angkatan Laut melalui penambahan kemampuan kapal selam di masa yang akan datang. Saya kira itu Mbak Caca highlight yang bisa saya sampaikan dari buku Bapak Kasal. Sekali lagi selamat Bapak Kasal, Bapak Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali. Wah, ini yang paling penting bahwa kita masih agak kurang gereng kisah seorang Muhammad Ali di dalam kapal selam. Buku cetakan kedua ya Pak ya, sepakat ya. Kita kan mau tahu kayak gimana sih kehidupan di bawah laut ketika Bapak kemudian sebagai seorang Korps Hiu Kencana tadi. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke narasumber kita yang ketiga, Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD Kababinkum TNI. Waktu yang sama 10 menit, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Mohon izin Bapak Kasal, izinkan kami mengucapkan terima kasih karena terus terang grogi juga di samping panel yang sangat luar biasa ini, apalagi dengan di depan para senior, para ahli. Tetapi kami juga mohon diizinkan untuk menyampaikan bahwa ketika kami tadi sampaikan selesai dari Inggris, kami terlibat di dalam berbagai pertemuan dengan negara lain. Pengalaman kami, jadi kami lihat pengalaman kami ketika di Angkatan Laut, kita semua tahu konsep bahwa kita itu punya naval diplomasi. Tapi persoalannya adalah sampai kemarin kita itu tidak tahu naval diplomasinya kita itu dihadapkan pada apa. Malahan ketika digambarkan dengan segitiga, apakah segitiga sama sisi, apakah segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku. Persoalannya heavy-nya di mana? Ini jawabannya ternyata ada di buku ini. Jadi kami terima kasih bahwa dulu ketika kita melihat konsep naval diplomasi itu bagaimana, ternyata sang Hiu Kencana sudah bisa mengelaborasi, menggambarkan, mempotret naval diplomasi TNI Angkatan Laut itu adalah seperti ini. Jadi sebetulnya ini adalah kami sendiri belajar banyak dari buku ini, dan saya kira ini juga akan bisa dibuat sebagai buku panduan bagi generasi muda TNI Angkatan Laut. Next, yang menarik adalah ketika kita melihat dari konsepsi legalistik, khususnya Undang-Undang TNI, itu kami melihat ada 3 pasal, pasal 6, pasal 7, dan pasal 9. Yang state secara clear naval diplomasi itu di pasal 9 terkait dengan tugas TNI AL. Pertanyaannya di pasal 7 yang tugas TNI secara keseluruhan ada apa enggak? Di pasal 6 isinya adalah terkait dengan operasi perdamaian dunia. Dan pertanyaannya adalah apakah naval diplomasi larinya ke operasi perdamaian dunia atau sebenarnya lebih daripada itu? Tadi sudah disinggung oleh Rektor Unhan bahwa tidak ada negara maju, sejarah mengatakan, yang bisa jaya, bisa makmur dengan kekuatan maritim yang lemah. Semua negara di dunia ini, kota-kota yang maju, itu range-nya adalah 0 km sampai 100 km dari pantai di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kota itu bisa maju, itu sebetulnya depend on the sea. Kita melihat bahwa dulu Belanda masuk ke kita, threat coming from the sea, itu yang dimajukan dulu itu adalah diplomasinya. Dalam hal ini diplomasi perdagangan. Persoalannya adalah sepertinya konsep yang ada di kita justru yang dikedepankan adalah defense-nya. Kemudian baru law enforcement-nya, dan terakhir adalah diplomasinya. Nah, kalau kita mau maju sepertinya kilasan sejarah, bahwa diplomasinya ini yang harus diperbesar. Persoalannya adalah diplomasinya bagaimana? Ini sebetulnya ada di buku ini. Dan saya kira buku ini, mohon maaf, ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Pendekatannya adalah pendekatan akademik, teoritis, dan kemudian praktek sebagaimana Sang Hiu Kencana telah dirubah. Dan mohon maaf, pada saat ini sedang dibuat revisi Undang-Undang TNI, dan kebetulan kami ada di sana. Mungkin ini yang akan menjadi bahan kami, kembali lagi kami belajar dari buku ini,
bagaimana diplomasi itu bukan hanya dikembangkan naval diplomasi, tetapi diplomasi yang lain dalam konteks prosperity suatu negara. Lanjut. Sebetulnya poin yang akan kami sampaikan itu saja. Kalau sebetulnya yang ini adalah sebetulnya tantangan yang ada juga disampaikan di dalam buku ini, bahwa Sang Hyuk Kencana menulis itu sebetulnya menjadi pathway bagaimana melihat naval diplomasi, tetapi Sang Hyuk Kencana juga melihat bahwa ketika kita lewat di jalan itu tidak mudah. Banyak sekali ranjau kalau boleh dibilang, atau hambatan-hambatan, dan itu saya kira hambatan ini sangat dinamis. Dan itu saya kira harus diatasi dengan kemampuan agile yang ada di masing-masing satuan di Angkatan Laut. Kembali lagi, ini sebetulnya adalah platform dasar bagaimana naval diplomasi TNI Angkatan Laut yang harus dikembangkan. Lanjut. Di dalam buku ini kalau kami lihat, kami bisa membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama bab 1 dan 2 sebetulnya adalah menggambarkan Sang Hyuk Kencana, bagaimana beliau dibentuk dan kemudian bagaimana beliau melihat sebagai satu tantangan. Kemudian bab 3 dan 4 itu adalah tadi sudah disinggung bahwa why do we need Navy, kemudian bagaimana di balik perjalanan diplomasi. Di sini digambarkan berbagai tantangan yang harus dihadapi di actor Sang Hyuk Kencana, dan kemudian di bab 5679, 56789 itu adalah bagaimana TNI Angkatan Laut secara nyata berkiprah di dalam diplomasi itu. Dan kemudian yang terakhir, kuadran terakhir bab 10 dan 11 itu adalah kira-kira panennya itu kayak apa kalau kita diplomasi dalam konteks wujud nyata diplomasi dan buah diplomasi itu sendiri. Dan kembali lagi sebetulnya bahwa untuk perwira Angkatan Laut generasi muda ini adalah Sang Hyuk Kencana, the actor ini sudah membuat pathway, membuat jalan. Dan saya kira jalan itu harus kita dalami bersama, dan kemudian jalan ke depan akan penuh dengan dinamika, baik itu nasional, regional maupun global. Kembali lagi bahwa naval diplomasi versi TNI Angkatan Laut saya kira sangat beda dengan Amerika, sangat beda dengan Australia, sangat beda dengan negara lain. Indonesia dikasih Tuhan suatu karakter geografi yang tidak ada di dunia. Punya 10 tetangga dan kemungkinan 11 kalau extended continental shelf kita dengan Mikronesia diterima, kita menjadi crossroad of the world. Pertanyaannya bagaimana diplomasi kita, ya sebagaimana sudah dijabarkan oleh the actor Bapak Kasal, untuk kemudian dikembangkan. Karena yakin kedepannya diplomasi itu adalah menjadi tools, tidak defense-nya, tidak law enforcement-nya, tapi diplomasi yang mestinya harus dikedepankan dulu. Dan yang terakhir, izinkan kami menyampaikan bahwa buku ini syarat dengan pendekatan akademis, kemudian tulisan ini adalah kekinian dengan menampilkan berbagai praktek yang sudah berjalan saat ini dan akan terus ada banyak praktek. Kemudian bahasa yang digunakan mudah dimengerti, cenderung populer, dan saya kira ini akan mudah bagi orang umum untuk membacanya. Narasinya juga mudah, kami tadi membuat kuadran tadi menunjukkan pemahaman atau membacanya saya kira akan lebih simple. Ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa Sang Hyuk Kencana termasuk manusia yang mudah, karena menggambarkan dalam tulisan itu juga mudah dipahami. Kemudian ini banyak juga gambar sehingga akan lebih banyak memotivasi orang untuk membaca. Kalau ini dibuat jurnal beneran mungkin males karena isinya cuma tulisan saja. Tapi karena ini banyak gambar dan colorful, itu juga akan ada
page break pada pembaca untuk selain menganalisa tulisan juga akan menikmati gambar-gambar, dan saya kira gambarnya sudah dibuat melalui narasi termasuk kualitas gambar yang lebih baik. Kemudian tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah merupakan representasi kondisi nyata TNI Angkatan Laut. Dan kemudian yang terakhir, kami melihat kembali lagi, kami lebih dari 30 tahun di Angkatan Laut, ketika melihat sebetulnya naval diplomasi seperti apa, terakhir kemarin sebelum dapat buku ini kami tidak tahu. Dan saya kira dengan adanya ini menjadi panduan bersama dan saya kira masih bisa dikembangkan. Kembali lagi kami melihat bahwa mestinya diplomasi itu yang di depan, baru kemudian mungkin law enforcement, dan yang terakhir adalah defense. Susunannya bagaimana kami nggak ngerti, tetapi mungkin ini yang harus dikedepankan dikembangkan ke depan. Kembali lagi, bargaining negara Indonesia itu saya kira adalah di posisical geografi yang unik, tidak ada di dunia ini. Terakhir kami mengucapkan selamat mungkin Bapak Kasal, Sang Hiu Kencana atas terbitnya buku ini, dan saya yakin buku ini adalah merupakan salah satu legasi Bapak untuk dikenang di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dicatat tadi oleh Pak Kresno Buntoro ini luar biasa, bahwa harapan ini menjadi pathway luar biasa untuk TNI Angkatan Laut dan juga TNI secara keseluruhan. Mungkin saya seperti itu. Karena kita begitu singkat waktunya, sudah saya lihat ini banyak yang ingin bertanya. Kita akan buka 2 sesi pertanyaan. Ini sesi yang pertama, 3 penanya pertama. Saya persilakan. 1, 2, 3. Wah, bolehkan nambah 1 lagi Pak ya? 4 ya, tidak mengapa ya. Baik, yang di belakang terlebih dahulu ada 4 penanya untuk sesi yang pertama. Selamat pagi, mohon izin. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, nama Murdianto, pangkat Letu Laut Supply, NRP 21910-P, status saat ini sebagai mahasiswa STTAL. Kami izin bertanya kepada Profesor Yudi. Pertanyaan kami adalah, apakah kebaharuan atau novelty yang disajikan pada buku Diplomasi Sang Hiu Kencana? Terima kasih. Kami izin memperkenalkan diri. Nama kami Raihan dari jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November. Kami izin bertanya kepada Bapak Laksda Kresno. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi diplomasi yang dijalankan TNI AL guna memberikan kontribusi terhadap negara? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Riki Badrul Tamam, utusan mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya. Mohon izin kami ingin bertanya kepada Rektor Unhan. Pertanyaannya, bagaimana background penugasan memberikan pengaruh terhadap approach yang digunakan dalam penerapan diplomasi yang dijalankan? Terima kasih. Mas Murdianto dan para taruna TNI Angkatan Laut serta para siswa sekolah tinggi Angkatan Laut, Anda semua hadir di sini sangat beruntung bersama kita semua. Karena apa? Anda mendengarkan secara langsung ya, satu legasi pengetahuan keilmuan yang visioner untuk bisa mempersiapkan diri menjadi diplomat-diplomat naval di masa yang akan datang. Karena yang menjadi kebaharuan atau novelty dari buku ini adalah ini diplomasi Sang Hiu Kencana ini. Dari diplomasinya saja dijabarkan dalam bentuk ya satu pemahaman tentang naval atau navy brotherhood, lalu kemudian submarine brotherhood, ya, naval diplomacy. Ini merupakan istilah-istilah yang bisa dikatakan baru ya untuk dunia diplomasi dalam konteks akademisnya. Coba kita buka ya berbagai macam buku tentang hubungan internasional, dasar-dasar ilmu hubungan internasional, atau buku-buku diplomasi lain yang ada itu kebanyakan diplomasi budaya, diplomasi perdagangan, ya, diplomasi ekonomi, ya,
diplomasi pertahanan. Tapi ketika berbicara tentang diplomasi laut, ya, itu bungkusnya selalu diplomasi militer. Padahal itu sesuatu yang berbeda dan memiliki kedalaman yang substantif tentang naval diplomasi ini. Jadi ini kebaruannya. Lalu kemudian di dalamnya juga ya, mengandung istilah-istilah yang dalam kalangan awam, bahkan akademisi sendiri termasuk saya, baru memahami istilah Navy atau Naval Brotherhood. Ada satu ikatan persaudaraan sesama korps angkatan laut atau submarin di seluruh dunia yang lebih mengedepankan cara-cara soft power di dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan masalah-masalah di antara mereka, bahkan yang menyangkut kedua negara. Jadi dalam tayangan-tayangan tadi memperlihatkan bagaimana aktivitas ya, para pimpinan TNI Angkatan Laut menjalin kerjasama. Dan kerjasama itu memberikan satu nilai tambah. Bukan untuk negara mereka saja, tetapi bagi kita. Bukan hanya untuk kepentingan Angkatan Laut saja, tapi bagi negara kita. Jadi itulah nilai kebaharuannya ada di situ. Jadi istilah-istilah yang digunakan, filosofi daripada judul buku ini, pilihan hiu kencananya merupakan sesuatu yang baru yang memiliki satu kedalaman informasi keilmuan di bidang diplomasi. Terima kasih. Baik, ini bagaimana kemudian strategi diplomasi yang dijalankan TNI AL ini juga bisa diterapkan ya di negara kita. Kita melihat bahwa ini strategi diplomasi dari TNI Angkatan Laut. Kita tarik lagi ke atas secara kenegaraan, mungkin TNI 3 Matra, bisa Kak? Bagaimana Pak Kresno? Terima kasih Rehan. Ini pertanyaannya susah ini. Saya selalu punya pendapat bahwa Matra Angkatan Laut atau TNI Angkatan Laut itu sangat-sangat beda dengan matra lain. Mohon maaf Pak Rektor. Karena filosofi dasar pembentukannya itu memang sudah beda. Pendekatan Angkatan Darat sama Angkatan Udara itu memang showing force. Tapi pendekatan Angkatan Laut, jadi suatu kapal Angkatan Laut ada di negara lain, tidak dalam konteks perang itu biasa. Tetapi kalau kehadiran pesawat udara, kemudian tanknya Angkatan Darat ada di perbatasan, itu sudah kondisi konflik. Beda dengan Angkatan Laut. Jadi filosofi dasar TNI Angkatan Laut itu sebetulnya pendekatan peaceful means. Jadi ketika bicara Angkatan Laut ada di satu tempat, itu sebetulnya tidak menunjukkan kekuatan bersenjata, tetapi di balik itu justru adalah kekuatan-kekuatan yang lain. Saya tadi mengasih contoh bahwa ketika zaman abad pertengahan, kapal datang itu adalah misinya adalah dagang. Sekarang ini kapal perang datang itu sebetulnya adalah tidak hanya untuk menunjukkan kekuatan, tapi sebetulnya adalah menunjukkan seberapa tinggi teknologi yang dimiliki oleh negara itu. Kadang-kadang contohnya kita buat kapal korvet dari PT PAL, itu sebetulnya adalah ketika ada di negara lain, itu menunjukkan Indonesia itu loh sudah pada posisi ini. Kalau kamu mau beli korvet dari Angkatan Laut, dari PT PAL itu bisa. Jadi konteksnya ketika Angkatan Laut datang itu tidak dalam satu konflik atau perselisihan atau tensi diplomatik yang tinggi, tetapi sebetulnya bisa dikemas dalam konteks teknologi, perdagangan, termasuk peradaban negara itu. Kita selalu punya pendapat bahwa Angkatan Laut itu sebetulnya adalah wujud nyata peradaban suatu negara. Jadi ketika bicara bagaimana ini bisa menunjukkan prosperity, di dalam Sang Hiu Kencana sudah menunjukkan bahwa yang dilakukan itu adalah sinergitas seluruh stakeholder nasional, kemudian digambarkan bagaimana Sang Hiu Kencana merangkul ASEAN, dan bagaimana kemudian merangkul regional, dan bagaimana terlibat di dalam kegiatan global khususnya PBB. Sebetulnya bagaimana kebijakan
diplomasi TNI Angkatan Laut mempengaruhi kesejahteraan, yang dikedepankan kalau menurut saya itu bukan, kembali lagi, bukan defense-nya, tapi yang dikedepankan adalah bagaimana platform itu bisa membawa peradaban, teknologi, termasuk prosperity yang ada di negara itu. Persoalannya memang adalah bagaimana komunikasi terkait dengan politik di negara kita. Tetapi tugas utama, kembali lagi, tidak ada negara Indonesia seperti negara lain. Indonesia adalah unik, crossroad, archipelagic state dengan begitu banyak variabelnya, mulai dari natural Sunda Plate sampai Saul Plate, sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu sebetulnya Indonesia harus punya mengembangkan karakteristik tersendiri. Termasuk sebetulnya adalah tadi, bagaimana kekuatan maritim yang Angkatan Laut ada di dalamnya untuk menuju Indonesia yang lebih jaya. Tadi Sang Hyuk Kencana prospek 2045 Indonesia emas. Dan saya kira generasi muda harus menatap itu. Bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada yang sudah digambarkan oleh Sang Hyuk Kencana di aktor di dalam buku ini. Dan saya kira kendala-kendala itu akan berubah karena selalu dinamis. Saya kira demikian.